Halo semuanya, pernah merasa kewalahan saat dihadapkan dengan data yang punya banyak variabel dan pengukuran berulang? Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita akan menyulap teori statistik yang biasanya bikin pusing menjadi panduan visual yang super praktis. Kita akan pakai studi kasus dunia nyata, yaitu angkat beban, untuk benar-benar memahami cara kerja metodenya. Jadi, mari kita bongkar sama-sama. Oke, ini dia rute perjalanan singkat kita hari ini. Kita akan mulai dengan berkenalan dengan Max ANOVA, lalu mengecek asumsi-asumsinya, menjalankan uji di JSP, membaca hasilnya, dan terakhir, menggali lebih dalam lewat analisis post hoc. Yuk, langsung saja. Bagian 1. Mari kita kenalan dengan Max ANOVA, dan apa sebenarnya konsep inti dari alat ini. Kalau pakai bahasa yang lebih sederhana, alat statistik ini ibarat jaring pintar yang memungkinkan kita melihat beberapa variabel sekaligus. Kita nggak cuma ngecek apakah satu hal itu berpengaruh secara mandiri, tapi yang paling penting, kita bisa melihat bagaimana hal-hal tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Nah, coba bayangkan, studi kasus angkat beban kita ini berlian banget cara kerjanya. Di satu sisi, kita mengetes atlet yang sama saat mereka mengangkat beban yang beda-beda, yaitu di 30, 50, dan 70% dari kemampuan maksimal mereka. Di sisi lain, kita pisahkan juga para atlet ini berdasarkan jenis genggaman yang mereka pakai, antara tradisional atau reverse. Interaksi antara seberapa berat bebannya dan apa jenis genggamannya, itulah yang sebenarnya mau kita cari. Lanjut ke bagian 2, ini adalah aturan main atau asumsi-asumsi yang wajib banget Anda cek sebelum mulai. Anggap saja 5 poin ini kayak pemanasan wajib sebelum Anda mulai angkat beban yang berat. Datanya harus punya minimal 2 kelompok, variabel yang diukur, yang dalam hal ini kecepatan angkatan, harus kontinu dan terdistribusi normal. Terus, nggak boleh ada data aneh atau outlier yang ekstrim. Dan pastinya, kita butuh kondisi homogenitas serta sphericity, biar matematikanya nanti jalan dengan mulus. Kabar baiknya, Anda nggak perlu pusing ngitung ini semua secara manual. Di JSSP, kita tinggal centang kotak-kotak ini untuk mengecek homosphericity dan homogenitasnya. Biarkan perangkat lunaknya yang kerja keras buat kita. Masuk ke bagian 3, kita akan lihat langkah demi langkah menjalankan ujinya secara langsung di JASP. Pertama-tama, kita tinggal memetakan variabelnya. Kita kasih tahu JASP kalau persentase beban itu adalah ukuran berulang kita. Lalu masukkan jenis genggaman di kolom kali between subjects. Gampang banget kan? Habis itu, biar datanya nanti enak dilihat, kita atur plot atau grafiknya. Taruh persentase beban di sumbu mendatar dan pisahkan jenis genggaman pakai garis yang berbeda. Ini bakal ngasih kita gambaran visual yang super jelas tentang perubahan kecepatan angkatan. Oh ya, satu hal yang krusial, jangan lupa centang statistik deskriptif dan effect size atau ukuran efek ini. Kenapa? Karena nilai P cuma ngasih tahu kalau ada yang beda, tapi ukuran efek ini yang bakal nunjukin ke kita seberapa nendang sih efek temuan ini di dunia nyata. Biar makin menempel di ingatan, ini rekap singkat alur kerjanya. Masukkan data, dan cek outlier, tentukan faktor-faktornya, atur plot visual, terus tinggal pilih opsi efek dan post hoc. Ikuti urutan simpel ini dan Anda sudah siap jalan. Nah, sekarang masuk ke bagian 4. Ini momen pembuktiannya. Waktunya kita menafsirkan angka-angka tersebut. Waduh, tunggu dulu. Coba perhatikan peringatan kecil di bagian bawah sini. Uji Maudsley mendeteksi kalau data kita melanggar asumsi asphericity, karena nilainya di bawah 0,05. Artinya, kita butuh sedikit intervensi atau alat koreksi nih. Tapi tenang, jangan panik. Kita cukup pakai koreksi greenhouse geyser untuk membereskan masalah matematika tadi. Dan coba lihat, setelah diperbaiki, hasilnya dengan sangat jelas menunjukkan signifikansi yang tinggi untuk beban, jenis genggaman, dan pastinya interaksi di antara keduanya. Oke, secara statistik memang terlihat bedanya. Tapi pertanyaan $1 juta adalah, dari kedua teknik tadi, genggaman mana sih yang sebenarnya bikin barbel melesat lebih cepat waktu bebannya makin berat? Nah, inilah grafik jagoan kita. Garis ini benar-benar bercerita. Seperti dugaan awal, makin berat bebannya, kecepatan otomatis turun. Tapi coba perhatikan lingkaran hitam pekat atau genggaman tradisional ini. Dia posisinya terus ada di atas, yang artinya jauh lebih cepat dibanding genggaman reverse. Dan yang paling menarik, jarak antara keduanya ini makin lebar tajam pas bebannya menyentuh 70%. Bagian 5. Mari kita gali lebih detail lagi lewat analisis post hoc untuk benar-benar membuktikan di mana letak perbedaan signifikan itu. Coba lihat angka yang super kecil ini. Nilai Pi yang kurang dari 0,001 ini jadi bukti kuat kalau interaksi antara berat beban dan genggaman yang digunakan itu bukanlah sebuah kebetulan. Ini benar-benar interaksi yang solid.
Karena terbukti ada interaksi yang signifikan, kita harus melacaknya lebih jauh. Di JSCP, kita atur uji Chi post-hoc pakai koreksi Holm. Metode ini sengaja dipilih untuk menyorot secara spesifik di titik pembebanan mana saja kecepatan angkatannya benar-benar anjlok. Dan tabel posok ini akhirnya mengkonfirmasi visual kita tadi. Kecepatannya memang turun drastis dan beruntun. Terukur dengan sangat jelas penurunannya dari beban 30 ke 50%, lalu merosot tajam lagi dari 50 ke 70%. Datanya nggak berbohong kan? Jadi, apa kesimpulan terbesar dari bedah data mix ANOVA kita kali ini? Genggaman tradisional keluar sebagai penguasa. Dia lebih cepat secara keseluruhan. Dan yang paling krusial buat para atlet, perbedaan keuntungan ini bakal sangat terasa persis di saat barbel terasa paling berat, yaitu di titik 70%. Anda baru saja melihat sendiri betapa ampuhnya alat ini. Nah, setelah Anda tahu cara mengatur data, mengecek asumsi penting, sampai membaca interaksinya, pertanyaannya adalah, gimana Anda bakal pakai Mix ANOVA ini sebagai detektif data untuk membongkar rahasia tersembunyi di proyek Anda selanjutnya? Selamat bereksperimen dengan data Anda, dan sampai jumpa!